Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Dimas Antares. Saya terlahir di Oktober, Indonesia, Surabaya tepatnya, Oktober tahun 80. Saya terlahir selaku Katolik. Dari papa saya, mama saya terlahir Katolik, dan saya dibesarkan di Jakarta. Latar belakang pendidikan saya adalah postgraduate S2 untuk bisnis, ekonomi bisnis di Chicago. Kemudian kesibukan saya yang lalu adalah sebagai manajemen untuk supplier seafood di Amerika Serikat dari tahun 2005 sampai 2011 yang lalu. Pelayan gereja itu yang melayani misa gereja di pastor itu, Pak. Pas di altar itu ada muda-mudi di kanan kiri itu. Nah, saya di situ. Dan saya sudah mengambil sakramen penguatan. Sakramen penguatan itu setelah kita baptis ada lagi fase selanjutnya. Di fase remaja itu. Nah, di fase sakramen penguatan itu nanti ada pilihan mau jadi pelayan pastor di altar apa tidak. Nah, saya mengambil step yang selanjutnya tadi. Kalau saya mau mengikuti itu, jujur saja, Pak, sebenarnya saya nantinya bisa masuk seminari. Saya pernah memang mau masuk seminari. Tetapi ya itu dia tadi, saya sudah menemukan suatu kegundahan, jawabannya sudah langsung dapat. Jadi saya urunkan itu. Saya sudah pernah bahas sama papa saya, mau kalau nggak salah waktu itu saya mau dimasukin seminari, mungkin entah itu di Magelang apa di mana lah, waktu saya lupa. Saya posisi di Amerika itu. Gitu. Jadi papa saya kan Katolik yang taat, jadi tahu mana ini. Nanti kamu bisa dari Magelang, gini. Gitu. Cuman saya sudah menemukan kebenaran itu, ini udah nggak butuh lagi. Gitu. Menjadi pelayan gereja tadi sejak di Indonesia. Sejak di Indonesia, Pak. Di Indonesia sampai mau kuliah, jadi sampai mau kuliah, panggilan itu tetap ada, toh, Pak. Pengen terus berbakti gitulah. Saya konsultasi sama papa saya, diarahkan untuk seminari waktu itu. Di situ saya cuman nggak mau karena kebenarannya sudah saya peroleh di tahun berapa saya lupa gitu. Sudah. Bahkan sudah sempat dibilang gini sama papa saya, kamu siap nggak punya istri gitu ibaratnya. Begitu saja. Romo, betul. Nah, ya ini pertanyaan bagus sekali. Ini sering ditanya. Saya memandang Islam itu adalah agama teroris, Pak. Teroris. Kenapa teroris? Doktrin yang masuk di saya bahwa Islam itu mengajarkan ajarannya dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah dan sahabat selalu pakai pedang. Doktrin itu mulai dari saya sekolah SMP, SD itu sudah jelas. Bahwasanya agama kasih itu hanya jadi agama saya dulu di Katolik. Agama kasih mereka bilang. Sedangkan agama seberang dalam arti ini Islam, mereka mengatakan bahwasannya mereka dengan kekerasan. Makanya bisa dibilang ada bom bunuh diri, ada perang zaman dulu sampai sekarang itu perang, penggal kepala dan sebagainya itu seperti itu. Jadi doktrinnya seperti itu, Pak. Jadi bukan saya harus mencari sebuah fakta, akan saya tahu tidak, tapi saya hanya diceritakan adalah ini loh seperti ini. Dan percaya. Dan saya percaya saat itu. Enggak, tidak ada, Pak. Dan itulah kalau ayatnya Allah kan sudah jelas. Allah bilang bahwasannya pada saat aku kasih ujian, kamu akan mencari aku. Begitu juga pada saat kamu beri kesenangan, maka kamu akan melupakanku. Nah, Allah ini hadir kepada hidup saya itu pada saat saya malah lagi senang-senangnya, Pak. Dunia saya punya, semuanya saya punya lah. Bukan untuk sombong, tetapi itu yang Allah hadirkan saat itu. Bahwasanya saya harusnya sudah tidak perlu memikirkan gundah gulaga, tapi kenapa harus ada gundah gulaga di hati saya? Yang berupa hidayah tadi. Gitu, Pak. Ya, secara ekonomi terpenuhi semua, betul. Tapi kok nggak bahagia? Tapi nggak bahagia, hanya senang, saya bilang. Jadi konsep senang dan bahagia harus kita pisah. Beda buat saya senang. Senang itu hanya pemuas hawa nafsu saja, Pak. Kalau bahagia, urusannya hati, Pak. Itu kalau dalam saya, Pak, pandangan saya. Karena seperti Allah menciptakan kita ada berbagai macam wujud, ada jiwa, ada ruh, ada jasad. Itu Allah membuat membedakan kepentingannya itu. Ibaratnya kalau orang nggak sholat, Pak, dia kan tidak akan pernah bahagia karena jiwanya nggak dikasih makan. Hanya badannya kita kasih makan. Nah itu kalau dari saya sejak menjadi Muslim, saya tahunya ilmunya seperti itu. Nah sekarang saya tahu ilmunya Islam, jadi saya mulai bisa memberi makan jiwa saya. Jiwa saya bisa kasih makan, ruh saya bisa kasih makan,
kayaknya ya enak, jalan hidup itu enak. Tergugah atau mulai mencari sebuah kebenaran yang dalam hal ini agama, tentunya pada saat awal itu saya terjadi pergolakan. Kenapa? Karena selama saya menjalani hidup sebagai Katolik di Amerika Serikat, seharusnya saya sudah tidak perlu atau sudah nyaman-nyaman saja ya dengan keyakinan saya. Tetapi saat itu hidayah hadir ke saya itu berupa seperti kegundahan. Kegundahan dalam artian saya beragama tetapi tidak menjadi insan yang baik atau individu yang baik. Kenapa? Contoh hal kecil, di Amerika Serikat itu saya terbiasa dengan minum minuman keras. Setiap detik, setiap menit saya pasti minum minuman keras. Padahal itu masuk dalam ajaran agama saya, Katolik, ada dilarang minum minuman keras. Tapi kenapa saya beragama harus saya langgar? Dan semua orang pun melakukannya. Bahkan sampai sekelas pastor pun di atas altar pun mereka minum anggur. Anggur sebagai perjamuan. Itu kan sebuah yang tidak masuk akal buat saya. Dari situ saya mulai Sendiri ya? di dalam menyaksikan sendiri. Itu kan di altar itu kan jamuan suci itu kan pakai anggur. Saya pikir dulu juga ada pertanyaan, kenapa nggak pakai sirup rasa anggur saja gitu. Tetapi setelah saya pernah menjalani untuk sebagai pelayan gereja di Misdinar, pelayan pastor, itu ternyata minuman anggur. Jadi kan secara tidak langsung ada kandungan alkohol di situ. Nah, dari situ saya sudah mulai, loh kok seperti ini kalau pemimpin saya seperti itu gitu. Bukan maksud untuk mendiskreditkan sebuah profesi ataupun pendeta, tidak, tetapi saya hanya menyampaikan kebenaran yang saya temukan sendiri. Itu dari konsep seperti itu dosa, yaitu minum-minuman keras. Itu pertama. Kedua, ada keraguan lagi adalah tentang kehidupan saya setelah mati. Kalau di agama saya terdahulu, itu saya yang penting beriman, nanti saya mati pasti masuk surga. Jadi fase hidup itu tujuan surga jelas pasti milik saya saat itu. Tetapi berjalannya waktu saya tidak masuk karena dari konsep dosa tadi kan saya nggak masuk. Tiap hari kan saya menabung dosa dari minuman keras saja. Belum nanti dari zina, karena pergaulan di Amerika Serikat bebas. Padahal itu ada juga di perintah. Ya, jadi konsep dosa di agama saya itu tidak mengikat saya menjadi pribadi yang takut akan hukum Tuhan saat itu. Dari situ saya sudah mulai, kayaknya sudah bukan ini yang pas nih buat saya. Dari situ saya sudah mulai mencari kebenaran yang lain. Namun berjalannya waktu itu tadi, orang tua saya kan ada perceraian di tahun 95 gitu. Jadi saya lahir tahun 80, tahun 95 itu ada perceraian tadi, mama papa saya bercerai. Bercerai, ibu saya masuk Islam. Nah, ibu saya masuk Islam. Masih di Amerika? Saya masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Saya masih SMP saat itu. Kami menjalani hidup. Saya diberi kebebasan untuk memilih, tapi saya belum memilih saat itu. Masih tetap di Katolik sampai yaitu kemarin 2012. Tapi setelah itu saya kuliah di Malang, S1, selesai 2003, 2005 saya ke Amerika Serikat. Nah, disitulah saya malah, seharusnya saya nyaman dengan gaji saya, kedudukan saya sudah pegang, gaji besar. Ibaratnya saya nggak butuh apa-apa lah. Gitu loh, ibaratnya sudah nyaman lah. Seharusnya sih tidak perlu ada kegundahan lagi ya, tetapi kegundahan itu tetap hadir. Kayak Allah itu hadir, hidayah itu hadir lah, hangat itu hadir, membuat alam pikiran saya itu berpikir. Jadi dari hati mengajak alam pikiran saya untuk berpikir, apakah ini yang harus saya yakini? Jadi seperti itu. Jadi konsep dosa tadi saya mulai nggak masuk. Kedua adalah konsep hidup setelah mati. Itu saya yang tidak masuk. Yang ketiga baru itu adalah konsep ketuhanan saya. Ketuhanan saya dulu kan ada Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Nah, konsep tiga ini buat saya, tiga adalah satu, satu adalah tiga, itu buat saya kurang bisa masuk buat saya. Contoh saya mau berdoa aja saya bingung. Saya berdoa ke anak Allah Bapanya atau putranya nih atau Roh Kudusnya. Itu saya udah bingung saya. Jadi dari situ seharusnya agama membuat saya yakin satu, dalam artian mana nih yang akan kita tuju gitu loh. Tetapi ya itu dia konsep Tuhannya, saya rancu di situ. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah itu saya nggak masuk. Tetapi berjalannya waktu saya menemukan bahwa ilmunya bahwasannya sebenarnya tiga itu adalah sebenarnya rukun iman sebenarnya. Allah Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah utusan, Roh Kudus itu kan Jibril, Ruhul Kudus. Jadi dari situ ketiga penjelasan ini semuanya ada di Al-Quran. Berarti tiga adalah satu itu bukan. Tiga ini berdiri sendiri-sendiri dan mereka punya peranan yang disebut adalah sudah dibawa Nabi Isa, yaitu ini adalah sudah rukun iman, tapi baru tiga karena belum adanya Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan ada yang lainnya itu kan belum sempurna, belum menjadi sebuah din Islam yang disempurnakan oleh Allah.
Jadi disitulah titik saya, oh ya berarti yang ini harus saya pilih. Jalan inilah yang harus saya pilih. Dan saya akhirnya mantap itu tahun 2011 bulan Juni. Itu saya sudah masih di Amerika itu. Sedangkan saya pulang ke Indonesia di bulan Juni itu 2011 untuk bersahadat di 2012 bulan Januari, sebelum Januari lah. Akhir-akhir 2011 lah. Karena saya menikah di 2012 Januari. Itu. Jadi bahkan saya tidak bertanya kepada seorang ustadz pun, kepada hamba atau ciptanya Allah untuk berkonsultasi tentang Islam, tidak. Tetapi semuanya itu seperti berbicara dalam hati. Kayak saya dibukakan, ini loh gitu. Tapi kan saya belum tahu harus membuka apa. Harus membuka surat apa itu saya nggak tahu. Hanya sudah diberitahu bahwasannya seperti ini. 3 adalah 1, 1 adalah 3 itu seperti ini gitu. Berjalannya saya setelah syahadat baru saya dibukakan surat-surat, akhirnya ketemulah konsep-konsep itu semua terjawab di Al-Quran. Semakin mantap lagi, luar biasa, Masya Allah. Berarti ini selama ini yang petunjuk yang saya dapatkan. Jadi akhirnya saya menjalani Islam saya mulai dari perintah pertama kan Iqra ya Pak ya. Jadi ya saya benar-benar dari Iqra, dari alif bata itu semuanya, cara sholat dan sebagainya. Sampai sekarang ya terus ngaji memang, gitu, terus ngaji. Mengenal Islam itu masih di Amerika ya? Betul. Nah itu mengenalnya lewat apa? Apakah buku atau Ustaz datang ke masjid? Tidak, saya cuma browsing sendiri aja. Sudah, habis itu saya hanya menyendiri dan bicara sama diri. Kayak orang berdoa itu aja. Saya hanya bilang begini kepada saat itu. Tunjukkan mana yang Tuhan yang sebenarnya. Tunjukkan kalau engkau itu esa atau engkau itu yang maha besar. Seperti Allah Bapa itu ibaratnya. Saya bicara gitu, saya manggil masih Tuhan waktu itu. Tunjukkan yang seperti apa ya. Jawaban-jawaban itu hanya hadir bukan di telinga tapi di hati Pak. Jadi seperti gimana sih kalau kita berbicara terus kayak ada yang nyaut tapi di hati. Itu harus saya olahkan sama pikiran saya. Padahal saya belum buka apa-apa itu, belum membuka kitabnya Allah itu saya belum buka. Bahkan saya nggak bertanya seorang ustadz pun tidak. Jadi memang saya dibuat waktu sendiri dan itu di negerinya Paman Sam. Seharusnya kan saya malah segera mencari ya seorang ustadz, tapi enggak. Dorongan itu sudah tidak. Karena mungkin saya sudah melihat mungkin mama saya sudah masuk Islam, kakak saya satu persatu masuk Islam. Mungkin apakah ini saya yang terakhir gitu. Saya kan 3 bersaudara. Saya nomor 2. Jadi kakak saya nomor 1 udah masuk Islam, adik saya udah masuk, mama saya udah masuk. Tinggal saya ini. Tinggal saya gitu. Jadi apakah ini ya panggilannya? Kalau yang dulu kan mungkin saya masih bisa mengolah apakah permintaan orang tua saya harus memeluk agama Islam, tapi enggak. Ini benar-benar murni kegundahan dalam diri saya menemukan konsep itu semua itu tadi, kebahagiaan, konsep hidup setelah mati dan sebagainya. Tapi karena begini Pak, dalam pendidikan saya di Katolik itu sudah terbiasa didoktrin. Jadi pada saat kita menerima sebuah materi A, ya kamu boleh bertanya pun di sekitaran A saja, kamu jangan bertanya yang B, C, D, E. Cukup di situ saja. Jangan di ranah atau di tembok yang di belakangnya ini. Jadi seperti sudah ada dinding pembatas. Jadi doktrin itu sudah ada bahwasanya ini ya ini gitu. Kalaupun saya mau menjelaskan ini bukan kapasitasmu. Biasanya mereka itu seperti itu. Jadi ini kapasitasmu sebagai umat itu kamu hanya bisa di level ini. Kalau kamu bertanya di level ini itu udah levelnya ibaratnya pendeta atau pastor lah ibaratnya atau calon pastor. Ibaratnya seperti itu. Saya kan tinggal papa saya yang Katolik. Tentu dari waris tentu dicoret ya. Secara ini dicoret, tapi kalau dari gereja teman-teman enggak sih, enggak ada pergolakan karena teman-teman saya kan Amerika kan pikiran terbuka ya Pak ya. Jadi buat saya ya itu pilihanmu, surgamu pilihanmu ya. Jadi santai saja gitu. Bahkan teman-teman saya yang di Indonesia juga nggak ada yang mempertanyakan itu, hanya nggak ada. Ya itulah mungkin sudah diatur ya. Jadi hanya cuma dari keluarga, murni dari keluarga saja, nggak ada tekanan apapun selain dari keluarga, tidak ada. Dan setelah itu memang nikmat-nikmat sejak menjadi muslim itu memang luar biasa, bahkan keajaiban buat saya. Luar biasa ya, sebenarnya hidup kita ini ada sebuah keajaiban buat saya. Bahkan saya sampai menerima hidayah itu keajaiban buat saya, luar biasa. Papa marah gitu ya? Jelas, papa saya marah, tapi hubungan kami tetap baik walaupun hanya diam-diaman, tapi ya marah besar tentu Pak. Habis itu ya seperti biasalah. Tapi kan kalau dalam Islam tidak boleh tentunya kita memusuhi atau tidak berbakti ya. Tetap berbakti, menjaga hubungan baik, tetapi orientasinya kan sudah berbeda. Berbeda dalam artian
Dia punya prinsip sendiri yang dia pegang, saya pun juga punya prinsip. Hanya tinggal kita saling melembutkan saja sih. Itu aja. Kebetulan orang tua saya baru meninggal kemarin, papa saya 2 Agustus kemarin. Tapi masih, ya itu dia masih kafir, maaf. Gitu, jadi ya sudah, mau gimana lagi. Gitu, Pak. Dengan iming-iming biasanya, Pak. Iming-iming ini biasanya itu materi, Pak. Biasanya gini, dia meyakini bahwasanya sejak saya menjadi muslim, hidup saya pasti terlihat susah. Nyatanya memang seperti itu nyatanya, tetapi ini dia kebesaran Allah. Bahwasanya itu tadi, saya tidak menemukan kebahagiaan dengan keyakinan saya yang lalu, dan Allah tunjukkan ini loh kebahagiaan yang Allah kehendaki. Jadi saya bukan patokan gaji saya berapa besar, tidak, tetapi apa yang bisa saya berikan kepada keluarga saya, agama saya, dan agamanya Allah, ini apa yang saya bisa perbuat. Kalau dulu saya bergaji besar, apa yang bisa saya berikan buat keluarga saya saja dan sesama, sudah. Saya nggak memikirkan agama, kan agama terus begitu. Tapi begitu saya dengan berislam menjadi muslim, saya berpikir dengan uang saya segini, seandainya saya terima 3 juta, pos-pos mana yang bisa saya buatkan untuk agamanya Allah berapa, buat diri saya berapa. Dari situ Allah baru tunjukkan keajaiban-keajaiban yang nyata, yang buat saya di luar akal sehat.